Satu bus tabrak 6 mobil sekaligus di tol. Dibilang milik PO Haryanto, tapi justru dibantah langsung oleh pemiliknya. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Kalau bukan milik mereka, siapa yang harus tanggung jawab kerugian miliaran ini? Minggu sore, 15 Maret 2026, Tol Trans Jawa, tepatnya di KM 361 wilayah Batang, Jawa Tengah, mulai padat. Waktu itu sekitar jam 15:45. Wip, arus kendaraan mengalir rapat. Momen yang biasa terjadi jelang musim mudik, tapi suasana yang awalnya normal berubah dalam hitungan detik. Sebuah bus melaju dari arah barat ke timur dan diduga kehilangan kendali. Di balik kemudi, seorang sopir bernama Tega Wijanarko, 42 tahun, warga Semarang. Benturan pertama terjadi, bus itu menghantam sebuah mobil di depannya, Wuling Alves yang dikemudikan Hari Mulyono, warga Jakarta Timur, dan dari situ semuanya jadi kacau. Setelah tabrakan awal, bus oleng ke kanan, tak terkendali. Satu persatu kendaraan lain ikut terseret dalam kecelakaan beruntun. Total, ada 7 kendaraan terlibat, 1 bus, dan 6 mobil pribadi, mulai dari Toyota Innova, Suzuki XL7, hingga mobil listrik Chery, semuanya ikut terdampak. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Tapi 1 orang sempat mengalami luka ringan dan harus menjalani observasi medis. Meski selamat, kerugian yang ditinggalkan jelas tidak kecil. Beruntun, Cah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, aku nih mau gini. Ya Allah. Polisi pun turun tangan. Kasat Lantas Polres Batang, AKP Eka Hendra, menyebut penyebab utama bukan karena sopir mengantuk, tapi karena cara berkendara. Lebih ke tidak menjaga jarak aman dan kecepatan tinggi. Jelasnya, artinya ini soal kontrol di jalan. My God, my God, tuh. Namun, cerita berbeda datang dari sang sopir. Dalam video yang viral, ia membantah tudingan ugal-ugalan. Katanya, bukan ugal-ugalan Bu. Tadi saya ngerem, bukan ugal-ugalan. Ia mengaku sempat melakukan pengereman mendadak setelah kondisi di depan berubah. Tapi, publik tidak sepenuhnya percaya. Ya, kamu saksi ya. Kamu saksi mata ya, PO Haryanto ya. Saksi mata. Pak sopirnya mana? Pak? Iya. Mobil Haryanto ya. Iya. Mobil Haryanto ya. Ya, saya buat bukti ya, Pak. Iya, saya juga kena tuh. Itu Bu, di bawah Iya. Bu. Ya, tolong ya. Saya buat bukti ya. Siapa tuh ini Bu? Nanti saya sampaikan ke Bos Haryanto. Siap. Sopirnya Bapak? Iya. Bapak korban? Iya. Bapak korban juga? Hancur, misalnya. Bapak yang listrik ya? Mobil Ya. listrik bagus ya? Saya belakang Bapak. Nih, para korban semua. Bos Haryanto ya. Ini apa ugal-ugalan tuh bagaimana ya Pak? Maaf, bukan ugal-ugalan. Sebentar tadi dibuang, terus saya agak nutut ngeremnya. Bukan ugal-ugalan, tadi saya udah lihat Pak. Bu. Ya nanti ada CCTV sebagai bukti ya. Ada CCTV-nya, Mobil kita Pak. hancur gimana ini? Kolom komentar langsung panas. Ada yang menulis, ya bener buang setir. Tapi awalnya ya karena ugal-ugalan, yang lain menyoroti kontrol kecepatan. Artinya sopir ini memang tidak bisa mengukur kecepatan. Kondisi padat seperti itu. Bahkan ada yang mempertanyakan kalau bukan ugal-ugalan. Terus ini namanya apa? Narasi pun terbelah antara pembelaan dan dugaan kelalaian. Masalah belum selesai. Dari 6 kendaraan korban, 3 sudah memilih damai dan melanjutkan perjalanan. Tapi 3 lainnya masih menuntut ganti rugi. Polisi kini memfasilitasi mediasi.
Kalau tidak ada titik temu, kasus ini bisa lanjut ke jalur hukum. Dan disinilah konflik sebenarnya mulai muncul. Karena di tengah semua ini, muncul satu fakta mengejutkan. Bus yang disebut-sebut milik PO Haryanto ternyata diragukan. Netizen mulai jeli. Mereka melihat ciri khas bus Po Haryanto seperti stiker wayang tidak ada di kendaraan tersebut. Ada yang berkomentar kalau Haryanto pasti ada wayangnya. Yang lain menduga itu cuma tempelan, bukan bus asli. Bahkan ada yang terang-terangan bilang itu bus luar yang ikut pakai nama Haryanto. Dan polemik pun makin besar. Tak lama kemudian, klarifikasi resmi muncul. Pemilik PO, Haryanto, angkat bicara. Ia menegaskan, iya, bus itu bukan armada resmi perusahaannya. Katanya, itu bus luar yang pakai nama Haryanto, bukan milik kami. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana menyikapi kemarin ada kejadian di tol, ada laka atas nama PO Haryanto, apakah itu benar? Mohon kejelasannya Pak Haji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, itu bukan punya Haryanto kita. Jadi salah ya. Itu adalah bis luar yang pakai nama merek Haryanto. Kalau untuk Haryanto kita itu yang ada logonya gambar wayang ya. Itu ada Haryanto luar dikira punya Haryanto kita gitu loh. Jadi mohon maaf, untuk informasi ini saya luruskan bahwa tidak ada Haryanto kita yang laka di tol Batang ya. Terima kasih saya sampaikan ya. Dan juga sekalian ini saya menghimbau untuk para pengemudi harap hati-hati di jalan karena jalan cukup ramai, cukup padat ya. Jadi harap hati-hati. Sekali lagi bahwa kejadian itu bukan bis Haryanto punya kita ya. Bis Haryanto luar ya. Kalau bis Haryanto kita ini ada gambarnya wayang gitu loh. Terima kasih dan informasinya. Mohon maaf sebelumnya barangkali ada berita-berita yang kurang pas ya. Wah ini yang merugikan PO kita ya. Ya mohon maaf ya, bahwa kejadian ini bukan punya kita ya. Haryanto luar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penjelasan ini sekaligus membantah anggapan yang sudah telanjur viral. Ngabisin mobil banyak PO Haryanto. Ya bosnya Haryanto. Mobil Haryanto. Pak Bos, nih mobilnya. Nggak tahu gimana ininya ya. Hancur mobil kita. Berapa mobil tuh? Banyak. Di belakang banyak mobil. Tapi justru memunculkan pertanyaan baru. Kalau benar bukan milik mereka, siapa yang harus bertanggung jawab? Perlu diketahui, PO Haryanto bukan pemain kecil. Didirikan sejak 2002 di Kudus. Perusahaan ini tumbuh dari hanya 6 bus menjadi raksasa transportasi antar kota. Nama besarnya sudah dikenal luas terutama di jalur Pantura. Bahkan keluarga pendirinya juga sempat viral. Terutama sosok Rian Mahendra yang pernah jadi sorotan karena konflik internal dan keluar dari perusahaan. Artinya, sekali nama ini terseret isu, dampaknya langsung besar. Kasus ini bukan cuma soal kecelakaan, tapi tentang 3 hal besar. Keselamatan di jalan, tanggung jawab, dan reputasi. Di satu sisi, ada korban yang menuntut kejelasan ganti rugi. Di sisi lain, ada perusahaan yang merasa namanya dicatut. Dan di tengah semuanya, publik hanya ingin satu hal, kejelasan. Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Karena di jalan raya, 1 detik kelalaian bisa berdampak panjang ke banyak orang.